Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Aningka Fitriani, NIM 1052000034, kelas 1B Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Yang kedua, John Matterson. Pengertian hak asasi manusia menurut John Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, Miriam Budiarjo. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Yang keempat, Prof. Kartodjoro Porbopranoto. Menurut Prof. Kartodjoro Porbopranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki. Hak asasi manusia bersifat hakiki, yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Yang kedua, universal. Ciri-ciri hak asasi manusia selanjutnya adalah universal, artinya keberadaan hak asasi manusia secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Yang ketiga, tetap. Bersifat tetap menyatakan bahwa hak asasi manusia akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Yang keempat, utuh. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Secara garis besar, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Yang keempat, hak asasi hukum. Yang kelima, hak asasi peradilan. Dan yang keenam, hak asasi sosial dan budaya. Pelanggaran hak asasi manusia dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Bentuk pelanggaran HAM berat. Yang pertama, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok agama, dan ras. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Contoh pelanggaran HAM berat. Yang pertama, kejahatan genosida dapat dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, dan menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan atau kehancuran. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan dapat dilakukan dengan cara berupa pembunuhan, berupa pemusnahan, berupa perbudakan, berupa pengusiran, berupa perampasan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan, dan berupa penyiksaan. Pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut. Pelanggaran HAM dapat dilakukan baik oleh aparatur maupun warga negara.
Untuk menjaga pelaksanaan HAM berjalan dengan baik, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM, yaitu melalui tahap penyidikan, tahap penyelidikan, dan tahap penuntutan.